apa yang terjadi? P naik. Maka D akan turun. Jadi akan Turun. ya akan turun. Ini hubungannya negatif. Itu elastis, dia bersifat elastis. Lalu di bagian materi ini kita mau membahas seberapa dia barang itu elastis atau tidak gitu. Dan nilai elastisnya berapa. Nah, rumusnya pakai ini. E sama dengan minus perubahan kuantitas per perubahan per kuantitas dibagi perubahan harga dibagi harga. Lalu kalau kita ingat hukum dasar ekonomi, ketika ini adalah lebih mudah gitu ya, atau ini bagi-bagi, lalu di ini aja dibalik gitu. Perubahan Q per perubahan P dikali P per Q, nanti ininya ditransformasi ya jadi P per Q. Jadi kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi rumusnya adalah itu elastisitas pada harga permintaan adalah ED-nya, demand. Itu minus perubahan Q per perubahan P atau minus delta Q per delta P kali P per Q. Nah, kalau delta ini artinya kan Q2 dikurang Q1 atau Q1 dikurang Q0. Sama di delta P juga P2 dikurang P1 atau P1 dikurang P. Nah, itu. Atau bisa juga di sini P3 kurang P2. Yang penting di sini adalah PN terus dikurang PN kurang 1. Di sini juga di atas ini juga QN dikurang QN kurang 1. Itu adalah delta Q. Lalu kita sudah mencari nilai E. Kemudian hasilnya adalah ini kategorinya. Kira-kira itu apa? Ya. Nah, kalau nilainya lebih dari 1, artinya 2 dan seterusnya, dia bersifat elastis barang itu. Artinya apa? Ketika ada perubahan harga, maka permintaannya itu akan berubah. Karena barang itu bersifat elastis karena nilai E-nya lebih dari 1. Gitu ya. Kemudian yang nomor selanjutnya 2, E-nya kurang dari 1, bisa 0, bisa minus ya. Itu artinya tidak elastis, yang artinya ketika harga itu naik, dia tidak permintaannya tidak berubah gitu. Kenapa tidak berubah? Mungkin karena orang masih butuh, jadi dia meskipun harganya naik, orang-orang tidak akan mengurangi atau menambah konsumsinya terhadap barang itu ya. Kemudian ini E sama dengan 1, kalau nanti nilai E-nya sama dengan 1, itu artinya elastis unitary atau unitary elasticity. Ini artinya apa? Ini artinya ketika harga naik Rp1, maka jumlah barang yang diminta akan turun Rp1. Nah, jadi di sini maksudnya itu berbanding satu bandingannya. Setiap naik 1.000 dia akan turun 1.000. Nah, itu E sama dengan 1. Atau elastis unitary ya, atau unitary elasticity. Kemudian yang kalau hasilnya nanti ditemukan E sama dengan 0, dia tidak elastis sempurna. Artinya apa? Kalau tidak elastis yang E kurang dari 1 kan dia mungkin masih saja bisa berubah. Tetapi kalau yang E sama dengan 0 ini dia tidak akan berubah sama sekali. Misalkan harganya berapapun harganya, dia tidak akan berubah terhadap permintaan. Makanya dia tidak elastis. Bisa batu ini ya. Batu kan tidak berubah sama sekali, paling pecah. Tetap aja itu berubah ya. Lalu yang terakhir, E-nya itu tidak bisa ditentukan atau tidak bisa ditemukan, tidak tentu, tidak bisa dinilai. Itu artinya elastisnya sempurna. Kenapa?
elastis sempurna, artinya ketika barang itu naik atau barang itu turun, maka direspon oleh QD ini bisa naik. Misalkan di sini 5 ya, di sini bisa 500 nih, turunnya bisa atau turunnya bisa 500. Pokoknya berlebihan dia akan meresponnya. Itu elastis sempurna. Artinya ya, nanti kita bisa lihat dari contoh. Nah, ini contohnya seperti yang minggu lalu, soalnya masih sama, Qx sama dengan 8 minus Px. Lalu dimasukkan ke schedule. Schedule-nya jika, misalnya jika D-nya harganya 5, titik D ini harganya 5, maka masukkan ke sini. Sama dengan 8 dikurang P X-nya tadi berapa? 5. Berarti di sini sama dengan 3. Nah, ini 3 untuk DX ya. Kemarin kan contohnya itu adalah 1000 orang. Tinggal dikali aja. Kalau di sini berarti 3000 karena DX. Di pertemuan sebelumnya itu kayak yang D kecilnya dia 1, tapi kalau sudah DX-nya ada 1000 orang. Ini masih contoh soal yang kemarin yang berhubungan. Jadi sini 3000 nih. Yang lain gimana? Ya sudah tinggal masukkan aja, masukkan 3, sini tinggal diganti 3, 8 kurang 3, 5, itu 5000 sini. Dan seterusnya. Jadi masukkan aja. PX-nya 8, 7, dan seterusnya. Itu ya. Lalu selanjutnya kita masukkan ke grafik. Grafiknya gimana? Titik A dulu. 8,0 sini. B itu 7 sama 1000. Nah, berarti di sini dan seterusnya. Di sini 6 sama 2000, 5 sama 3000, 4 sama 4000, kemudian 3 sama 5000, 2 sama 6000, terus 1 sama 7000, dan 0 sama 8000. Nah, lalu kita sudah dapat titik-titiknya, lalu kita ambil garis DX. Nah, ini DX. Kalau yang saya sebutkan, kalau DX tadi pasti dia lebih curam. Kenapa? Ini kan DX nih, ini DX nih. Kalau ini adalah DX besar, tapi kalau dia DX kecil, ini dikurangi aja. Nolnya dibuang. Berarti tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1, 2, sampai 8 tuh paling di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya garis DX akan, nah ini perbedaannya antara curam sama landai. Ini garis DX ini. Jadi ada lebih landai. Tetapi kalau dia DX yang DX besar, demand yang agregat demand, kalau ini kan demand individual atau individual demand, dia lebih curam. Tetapi yang agregat tuh besar kayak gini, curam kayak gini. Nah, itu perbedaannya. Lalu kita udah ada soal, ada schedule, ada grafik, lalu kita masuk ke elastis. Ini sebenarnya barangnya apa sih? Gitu ya. Barang A itu apa? Atau B? Atau gimana? Nah, tadi rumusnya adalah minus Q, minus delta Q per delta P kali P per Q. Tinggal dimasukkan aja. Kita mau mencari titik B ke D. Berarti B ke D itu adalah ini Q1, ini Q2 ya, dari B ke D, karena yang dimintanya adalah dari B ke D. Berarti rumusnya adalah Q2 per Q1. Q2-nya siapa? Si D. Q1-nya siapa? Si B. Tinggal masukkan di sini QD per QB. Sama di sini P2 dikurang P1 atau PD dikurang PB. Kemudian di sini P per Q. Ini P dasar, di sini Q dasar. Berarti B dasarnya. Berarti di sini PB dan KB. Di sini QD kita lihat dikurang QB. Di sini kita lihat
QD tadi berapa? QD 3000, QB 1000. Nah, kita lihat di sini 3000, 3K dikurang 2K. Hasilnya adalah 1 ya. QD berapa sih? Oh, salah. 1 di sini. QD-nya 3, QB-nya 1000. Jadi hasilnya 2000. PD dikurang PB, PD-nya 5, dikurang PB-nya 7. 5 kurang 7 minus 2. Lalu PB sama QB, PB-nya 1000, QB-nya PB sama ini ya. PB-nya tadi 7, QB-nya 1000. 7 per 1000. Nah, tinggalin aja. 2000 dibagi 2 berarti minus ya, minus 1000. Berarti di sini minus 1000 dikali 7 dikali 1000 0,007. Itu ya, 123, 123. Nah, jadi minus di sini nggak jadi minus karena di sini minus ketemu sama minus jadinya plus. Jadi gimana? 1000 dikali 7 hasilnya 7. Nah, kembali lagi ke hukum dasar dari awal. Nilainya adalah 7. Artinya nilai E itu lebih dari 1. Berarti barang ini adalah barang yang bersifat elastis. Gitu. Lalu gimana kalau kita balik? Yang jadi Q1-nya adalah D. Yang jadi Q2-nya adalah B. Tinggal dibalik aja ya. Di sini BB, di sini DD, di sini DD. Nah, kalau dibalik sama tinggal dimasukkan aja dari data sebelumnya. Lalu kita hitung di sini jadi 1000. Di sini jadi 0,0167. Nanti dikalikan hasilnya jadi 1,67. Masih sama dari B ke D atau B ke D itu harganya apa? Elastis. B ke D itu harganya turun nih. Gimana kalau harga turun? Ternyata nilai E-nya 7. Lalu dari D ke B, berarti harganya naik nih dari 5 ke 7. Berarti kalau di sini kan kalau harga turun, di sini kalau harga naik. Nah, kalau harga turun dia elastisnya tetap lebih dari 1. Dan sama ketika harga naik, elastisnya juga lebih dari 1. Lebih dari 1. Berarti barang ini adalah barang yang elastis. Lalu kenapa hasilnya berbeda? Gitu ya. Seharusnya sama. Nah, kita juga bisa menghasilkan hanya satu angka dengan cara rumus yang ini. Nah, ini koreksi ya, koreksi dari rumus yang awal. Kita bisa menggunakan rumus yang pertama atau rumus yang ini. Nah, rumusnya ini minus delta Q per P, terus, baterai low. Oke, kita lanjut. Masih bisa terdengar ya saya? Masih bisa, Bu. Masih bisa, Bu. Kita lanjut. E-nya tadi mencari elastisitas yang koreksi atau ada 2 titik gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan aja. Tadi rumusnya itu yang di sini yang dikali itu diganti menjadi ini.
Ya, diganti, kemudian ada tambahannya di sini per 2, jadi PB plus PD dibagi 2, terus per QB plus QD bagi 2. Karena ini bagi 2 jadi dicoret. Jadi hasilnya seperti ini. PB plus PD, QB plus QD. Ini ya. Ini koreksi, rumus koreksi, supaya kita hanya dapat elastisitasnya satu angka saja. Ini tinggal masukkan delta Q per delta P, kita sudah dapat tadi di sini di 2000 per 2. Kemudian di sini baru PB tambah PD. PB-nya berapa? PB-nya 7 tambah 5, 12. QB-nya per QD 4000, jadi 12 per 4000. Nanti hasilnya 3. Sama, jadi dari 3 rumus tadi tetap hasilnya adalah E-nya lebih dari 1. Artinya benar, barang itu adalah barang elastis. Berarti kita mengidentifikasi keelastisitasannya. Gitu ya. Mungkin barang ini adalah barang yang ketika ada perubahan harga dia akan pasar akan bertindak gitu ya. Lalu ini boleh kalian coba di rumah, nanti ada contoh, ada schedule, ada grafik, lalu ini carilah elastisitasnya. Nah, kalian bisa latihan ya dengan soal ini. Jadi bagaimana sih elastisitas B ke D, D ke B, dan di antara B sama D. Di antaranya B dan D ini pakai rumus yang ini, yang di bawah. Gitu ya. Jadi silakan nanti coba-coba. Kalau misalkan kalian sudah bisa, berarti kalian paham. Kalau misalkan tidak paham, nanti kalian catat di mana ketidakpahamannya, nanti boleh ditanyakan minggu depan. Gitu ya. Terus kita lanjut yang kedua, elastisitas pendapatan permintaan. Nah, ini gimana? Kalau ini tadi kan dipengaruhi oleh harga, elastisitas harga permintaan. Nah, kalau ini elastisitas pendapatan permintaan. Kenapa? Yang mempengaruhi adalah CM, pendapatan. Ini pendapatan nih, M. Mana ya? Ini dia naik, pendapatannya naik, misalkan ini 8 juta ke 12 juta, ke 16 juta, sampai 32 juta. Di sini barang yang diminta. Ketika, kan kemarin kita membahas, hubungannya itu adalah positif. Jadi ketika pendapatan naik, maka barang yang diminta juga akan naik. Makanya di sini terus naik. Di sini persen perubahan Q-nya, di sini perubahan M-nya. Ini perubahan kenaikannya berapa sih? Awalnya ada 5, terus gajinya naik jadi 12 juta. Orang-orang malah nambah 5 lagi, jadi mengkonsumsi 10. Jadi kenaikannya 100%, dan seterusnya. Terus pada akhirnya naiknya gaji. Gajinya naik 32 juta, lalu nanti perubahannya jadi minus. Karena orang berhenti menggunakan produk itu gitu ya, karena membeli barang yang lebih mahal. Kemudian di sini juga perubahan pendapatan. Di sini gajinya naik berapa nih, dari 8 ke 1.200.000, berarti naik 4 juta, berarti naik 50%, dan seterusnya gitu ya. Ini gimana cara mencari EM tadi? Nah, ini rumusnya, elastisitas money, pendapatan. Kemudian rumusnya apa? Delta Q per Q, kemudian delta M per M. Lalu kan rumusnya adalah ketika ada pembagian maka dijadikan kali, sehingga M-nya setelahnya dibalik gitu. Jadi delta Q per delta M dikali M per Q. Ini rumusnya. Rumus si elastisitas pendapatan. Lalu gimana kategorinya? Yang pertama, kalau itu negatif EM-nya, maka barang itu inferior. Ini nih contohnya.
inferior. Artinya barang itu akan ditinggalkan ketika seseorang gajinya akan atau pendapatannya akan meningkat. Misalkan barang itu inferior, misalkan kita gajinya sedikit, jadi kita suka barang Cina, misalnya, karena murah. Tetapi setelah kita gaji naik, akhirnya barang itu kita tinggalkan. Kita lebih memilih barang yang kualitasnya bagus, misalkan dari Jerman atau dari ya Jerman ya yang bagus kualitasnya itu. Nah itu artinya barang yang Cina tadi adalah barang yang inferior. Dia ditinggalkan ketika pendapatan semakin meningkat. Nah makanya di sini minus. Nih lihat, dia naik gajinya 38 juta. Barang itu akan ditinggalkan. Terus bagaimana hasilnya kalau EM itu positif? Barang itu adalah barang normal. Jadi atau barang yang wajib. Jadi berapapun gajinya tetap dibeli, gitu ya. Lalu bagaimana kalau contohnya di sini nih, di sini gajinya 2 juta, berarti barang itu menjadi barang sesuatu yang harus dia punya dengan gaji dia 20 juta. Gitu ya. Terus bagaimana kalau EM itu lebih dari 1? Berarti itu barangnya adalah barang mewah bagi si konsumen tersebut. Nih, dia punya 8 juta gajinya, tetapi nilai EM-nya 2. Kenapa? Karena bagi orang yang bergaji 8 juta, misalkan iPhone 12 itu adalah barang yang mewah. Makanya EM-nya lebih dari 1. Ada 1,5, ada 2. Nah, gitu. Itu kategori dari elastisitas pendapatan permintaan. Lalu rumusnya ini tadi ya. Ini gimana sih cara dapat 2, 1,5 dan seterusnya ini? Ya tinggal dimasukkan aja. Di sini perubahan Q 100 per 50, 100 per perubahan M 50, kemudian dikali M-nya berapa? M-nya 8.000 per Q-nya 5. Ya, 100 bagi 5, 2 kali berapa nih? 8 bagi 5, 400. Berarti 800. 8.000 bagi 5 berapa ya? 16 ya? Ini 100, betul. 8.000 bagi 5 berapa? 1.600. 1.600 ya? 1.600. Nah, 1.600 terus tinggal dikalikan ini 2 kali 1.000, 3.200. Berarti ini 32. Ini yang mana ya? Oh, ini masih dalam persen. Ini juga salah ini. Saya salah. Harusnya perubahan Q itu kan ini 10 kurang 5 gitu. 5 per perubahan M 1.200 dikurangi 4.000, 5 per 4.000. Aduh. 5 per 4.000 dikali M-nya 8.000, Q-nya 5. Ya. 40.000 kali 5, 20.000. Hasilnya sama dengan 2. Betul. Jadi tinggal dimasukkan ke rumus yang ada di sini. Nanti dapat hasilnya 2. Betul. Nah, yang terakhir elastisitas penawaran. Nah, kalau ini apa nih? Kalau ini bagi itu mempengaruhi penawaran. Misalkan nih, tadi misalkan Monstera itu harganya naik. Pasti kita sebagai produsen itu akan menawarkan lebih banyak, ya kan?
Misalkan harganya sepeda naik, pasti kita yang jualan sepeda juga akan semakin banyak. Tuh. Lalu rumusnya apa? Elastisitas itu, elastisitas penawaran. Nah, ini rumusnya ES sama dengan delta Q per delta P per P. Lalu disederhanakan, delta Q per delta P dikali P per Q. Lalu bagaimana kondisinya? Ini kondisinya, kalau ES-nya lebih dari 1, itu barang itu elastis, jadi misalkan harganya berubah, maka kita sebagai perusahaan menawarkan lebih banyak juga. Terus kalau ES-nya kurang dari 1, sama dia tidak elastis. Jadi meskipun harganya berubah, kita tidak akan melakukan penawaran lebih, karena mungkin kita mau menjaga kualitas, gitu ya. Nah, biar. Kemudian ini sini. Kemudian di sini yang ketiga itu ES-nya kurang sama dengan 1, artinya itu adalah elastis uniter. Kemudian ES-nya kurang dari 0, inelastis sempurna. Kemudian yang terakhir itu elastis sempurna. Kalau penjelasannya masih sama ya. Kalau inelastis sempurna itu berapapun harga barang, kita sebagai produsen tidak akan menambah. Karena kita menjaga kualitas, kita mau menjadikan barang kita itu limited edition, sehingga berapapun mau turun mau naik, kita tidak akan terpengaruh. Gitu ya. Kalau yang elastis sempurna itu ketika harga berubah sedikit aja, tiba-tiba perusahaan langsung banyak memproduksi. Kayak misalkan kayak masker, harganya naik, kemudian banyak orang-orang memproduksi masker. Itu biasanya bersifat elastis sempurna. Itu ya. Nah, untuk contohnya ini ada tabel. Tinggal dimasukkan seperti yang elastis tidak sempurna tadi, elastis permintaan tadi. Jadi dari A ke C, kemudian dari C ke A, ini A ke C itu apa? Kondisinya harganya turun. Kalau dari C ke A itu harganya naik. Ini kondisi harga turun, ini kondisi harga naik. Coba kita lihat, di sini nilai E-nya lebih dari 1. Artinya ini adalah barang elastis. Artinya tabel ini adalah barang elastis. Karena mau harganya turun, mau harganya naik, tetap E-nya lebih dari 1. Nah, gitu. Kemudian bagaimana pada elastisitas pada titik B? Bagaimana pada titik D? Nah, sama. Hasilnya juga semuanya berada lebih dari 1. Artinya barang ini adalah barang yang elastis. Berarti perusahaan ketika ada perubahan harga, perusahaan akan menaikkan barangnya. Nah, itu ya, menaikkan lagi, memproduksi barangnya lebih banyak. Gitu. Itu adalah contoh pada elastisitas harga penawaran. Nah, kalau ini contohnya, kalau ini sih kalau diketahui dari yang diketahui cuma grafik. Kalau ini kan kita bisa lihat nih, yang diketahuinya ada schedule atau tabel. Kalau di sini grafik, ya sama aja, tinggal dilihat titiknya, titik B, titik D gitu. Sini B, sini D. Itu ya.